Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi dengan kami Madu Wanahla Wonosobo. Oke, hari ini kita tidak akan bahas tentang kotak jebakan, caranya masang kotak atau cara ngerawat. Ya, termasuk cara ngerawat juga. Tapi yang sering kita alami adalah ketika kita budidaya lebah madu, itu banyak sekali kendala selain hama, selain ada semut, ada predator yang lain, tentunya juga sering sekali yang mungkin teman-teman yang sudah coba-coba budidaya atau belajar budidaya, itu banyak sekali mengalami koloni minggat, koloni lebah minggat. Nah, ini baru 4 hari atau 3 hari kemarin koloni saya itu minggat. Nah, mari kita cek penyebabnya kira-kira apa, karena ada beberapa faktor koloni itu bisa minggat. Jadi tentunya nggak pamit namanya minggat ya. Oke teman, kita lihat bisa kita lihat dari ciri-cirinya itu, karena minggatnya kena apa bisa. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman, mungkin menurut pengalaman saya selama ini, mungkin udah ada 4 tahun ini, 4 tahun kurang lebih saya budidaya lebah madu. Dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang saya alami, itu lebah koloni minggat. Koloni minggat itu karena pertama adalah kadang-kadang memang vegetasi alamnya kurang mendukung. Seperti bebungaan itu tidak ada, atau ada tapi sedikit. Nah, itu kalau apis carana, lebah apis carana ya seperti saya budidaya, karena ini sistemnya tidak diengon ya, tidak digembalakan seperti apis mellifera, jadi cuma kita taruh seperti ini. Nah, ketika ditaruh di sini, terus di lingkungan sekitar itu vegetasinya kurang, tentunya dengan sendirinya dia insting hewannya dia akan berpindah ke tempat yang banyak sumber makanannya. Itu kemungkinan besar seperti itu. Yang kedua, ada pula jika memang lebah itu sudah penuh ya, seperti ini sebetulnya koloni besar, karena ini sudah 3 tahun saya jebak di sini, saya taruh di sini, ini tidak saya pindah ya. Mulai pasang jebakan juga di sini, sudah berumur 3 tahun, baru hari ini dia minggat, karena kemungkinan besarnya karena dia adalah pecah koloni. Karena ini sudah koloni super, ini sudah saya panen lebih dari berapa kali ya, lupa saya. Tapi sering sekali saya panen ini karena memang ini lebah sudah koloni super ya. Nah, mari kita cek kira-kira penyebabnya apa. Karena selain vegetasi alam itu kurang atau habis, akhirnya lebah pindah, dan juga mungkin di sini terlalu banyak ya, atau di suatu tempat yang kita tempati lahannya sedikit tapi diisi banyak kotak. Nah, itu pengalaman saya juga dulu pas waktu awal-awal saya budidaya itu. Biar kelihatan bagus kayak di YouTube itu ya teman-teman, berjajar saya kasih ada 30 kotak, saya jajar-jajar bagus sekali itu. Wah, saya isi semua. Ternyata hanya bertahan beberapa hari, 5 hari mulai minggat, sampai 3 bulan akhirnya tinggal sisa 5 kotak. Karena apa? Karena memang vegetasi setempat itu tidak mencukupi. Jadi akhirnya insting hewannya muncul, pindah ke tempat lain yang sekiranya banyak sumber makanannya. Karena lebah-lebah kami tentunya tidak saya kasih makan ya. Jadi mengandalkan alam, mengandalkan nekstar bunga. Oke, pertama adalah memang sekitar alam sekitar kurang mendukung atau sumber makanannya sedikit, jadi lebah bisa minggat. Kedua, terlalu banyak pasukan atau terlalu banyak penghuni, sedangkan sumber makanannya hanya cukup mungkin untuk 5 kotak atau paling maksimal 10 kotak. Nah, diisi 30 kotak misalnya. Nah, itu juga menyebabkan koloni minggat. Terus yang selanjutnya adalah karena pecah koloni ya teman-teman. Nah,
saat-saat seperti ini adalah musim saat pecah koloni karena musim kemarau ya. Di tempat kami musim kemarau, mungkin di tempat lain hujan. Kalau di Kalimantan, di tempat-tempat yang lain atau di luar Jawa mungkin kadang-kadang masih ada hujan. Tapi di tempat kami daerah Wonosobo masih panas ya, masih panas. Masih belum banyak hujan. Ya udah ada hujan sesekali ada, tapi masih panas. Jadi musimnya pecah koloni ya teman. Nah ini karena 1 minggu tidak saya cek, ya saya cek cuman saya bersihi aja, jadi tidak saya buka secara detail. Tidak saya buka secara. Nah ini baru hari ini saya buka, ini ternyata sudah minggat ya. Ini sekitar 3 atau 2 hari. Nah coba didekatkan kamera mas. Nah ini sudah kosong ya. Ini sisirannya udah banyak, ini sudah kosong. Nah sudah kosong, bahkan sudah ada semutnya nih. Sudah ada kecoa dan lain-lain. Nah seperti ini, kemungkinan ini adalah pecah koloni ya teman-teman. Jadi karena kotak ini sudah berumur kotak budidaya ini sudah berumur 3 tahun bahkan lebih ya. Sudah berumur 3 tahun, jadi kemungkinannya ratunya sudah tua. Karena sistemnya gini, menurut informasi yang saya dapat ya, jadi ratu itu dia umurnya kurang lebih ya, pasnya nggak tahu juga, kurang lebih 4-5 tahun tergantung kualitas ratunya. Sedangkan kalau lebah pekerja itu hanya bertahan 2 bulan, itu secara teori. Tapi wallahu a'lam, saya juga belum pernah nanggali ya. Jadi kemungkinan karena dia ratunya itu sudah berumur tua sehingga dia membuat apa, jadi kalau dalam kerajaan mengangkat mahkota baru ya, mengangkat pangeran. Jadi dia menelurkan calon ratu. Nah biasanya calon ratu itu lebih dari 1, bisa 3, bisa 4, atau bahkan lebih. Nah kalau calon ratu yang 3 atau 2 atau 4 itu semuanya menetas, dengan sendirinya dia akan bertarung. Seperti persis yang ada di kerajaan, dia akan bertarung mana yang lebih kuat. Kalau dia lebih kuat, dia akan hidup lestari di situ. Nanti yang lain mati. Atau kalau memang dia menyerah, jadi tidak sampai mati bertarungnya, dia pergi membawa sebagian koloni, dia pindah ke tempat lain dan bersarang di situ membuat koloni baru. Kadang-kadang satu kotak ini bisa, kalau kotak koloni besar, dia bisa pecah koloni sampai lebih dari 2 pecahan. Misalkan ya, calon ratunya ada 3 atau 4, misalkan calon ratunya ada 4. Nah ini 4 ini bertarung semua, berarti kan 5 dengan ibu ratunya. Nah berarti 5 dengan ibu ratunya ini nanti akan bertarung semua sama ibu ratu juga. Lah kemungkinan ibu ratu karena sudah tua ya kalah. Kadang mati di situ. Mati ya udah. Terus yang 4 ini dia bertarung. Kalau memang dia menang, dia bisa bertahan di sini. Tapi kalau dia kalah, kadang sampai mati di situ. Kalau dia enggan bertarung sampai mati, dia pergi pindah dengan membawa sebagian koloni lalu pindah ke tempat lain. Makanya seperti ini teman-teman. Saya pasti di sekitaran ini, di sekitaran lahan saya yang saya tempati kotak lebah, pasti 1 atau 2 atau berapalah, paling tidak 5 saya kasih kotak-kotak kosong. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan pecah koloni, nah di situ pindahnya ke kotak kita juga. Tapi kalau kita tidak menyediakan kotak kosong, pindah pecah koloni, pindahnya jauh, kadang-kadang di lubang-lubang pohon, di mana-mana dia suka. Tapi insya Allah kalau dikasih tempat, dia akan pindah ke tempat sebelah. Seperti ini, kemungkinan ini pindah di tempat sana, karena saya cek tadi ada kotak kosong yang sudah isi, kemungkinan, tapi nggak tahu juga karena tidak dikasih tanda. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi selalu kita cek, kita pantau. Nah biasanya
Kalau memang ada calon ratu ya, calon ratu biasanya di sini ya, di pojokan seperti ini. Nah, di pojokan seperti ini ada besar, hampir segini ya, hampir segini teman-teman. Jadi ini sarangnya beda, paling beda. Pokoknya bisa dilihat dari mana. Udah kebuang tadi, udah keremes ya. Nah, ini tadi ada ini tadi ada, tapi udah menetas, jadi udah rusak rumahnya. Nah, biasanya teman-teman di sini ada sarangnya di pojokan, mungkin di sini ada pojokan. Dia bendol besar ya, besar segini lah, kira-kira segini. Nah, itu dipastikan itu adalah calon ratu. Nah, kalau ada calon-calon ratu seperti itu, kita pantau, kita cek. Nanti pas di saat dia menetas, syukur kita pas tahu menetasnya. Karena menurut teori ratu itu menetas 21 hari. Nah, jadi kalau pas ketika mau menetas, bisa kita ambil, didonorkan ke kotak lain yang ratunya sudah tidak produktif. Atau kadang-kadang kan ada teman-teman, satu kotak koloninya cuma segini saja sampai 3 bulan 4 bulan, bahkan saya punya satu kotak itu koloninya cuma segini sudah 1 tahun ya, karena mungkin itu kalau ratunya tidak produktif. Ada, memang saya cek, saya buka ada ratunya tapi tidak produktif. Nah, seperti itu bisa didonorkan dari ratu-ratu yang produktif, yang ratu baru, calon ratu baru, bisa seperti itu. Nah, penyebabnya ini minggat itu pertama adalah vegetasi yang kurang atau sumber makanan yang kurang. Kedua, terlalu banyak lebah yang ditaruh di situ sehingga tidak mencukupi sumber makanannya. Yang ketiga adalah apa tadi, pecah koloni. Pecah koloni itu juga menyebabkan minggat. Nah, apakah semuanya minggat seperti ini? Belum tentu. Kadang-kadang di sini ada, di sini masih bertahan, di tempat lain juga dia bersarang. Jadi ada 2 atau 3. Tapi ini kebetulan mungkin di sini yang tarung di sini kalah. Jadi dia mati yang di sini terus minggat ke tempat lain. Nah, antisipasinya gimana teman-teman? Nah, kita cek, kita pantau, kita lihat satu persatu. Kalau memang sudah ada mau menetas salon ratunya, kita ambil, kita diambil, kita donorkan ke tempat lain. Kalau kita tidak bisa pindahkan ke tempat lain, ya kita buang, nggak apa-apa. Daripada nanti tarung terus semuanya minggat, malah seperti ini, malah kita rugi sendiri. Tapi kalau misalkan dibuang sekalian nggak apa-apa, kira-kira disisakan satu tapi yang bagus gitu, yang kira-kira berkualitas. Dan jangan lupa di sekitar kita budidaya tetap dikasih kotak kosong, agar kalau dia memang minggat, nah minggatnya ke kotak kita, jadi nggak kemana-mana. Terus bagaimana cara membersihkan ini? Ini tinggal bersihkan, coba kamera dekatkan. Nah, ini dibersihkan. Ini cuma pakai bilah bambu ya, yang ini yang bekasnya kita bersihkan. Nah, semua kita bersihkan. Nah, ini enggak terlalu bersih, nggak apa-apa, ini malah justru untuk memikat lebah. Ya, jangan lupa ini kotak dibersihkan juga teman-teman. Ini banyak, ada kecoa, ada semut, ada serangga-serangga. Kita cukup gini. Nah, sebetulnya yang bagus kita asapi teman-teman. Nah, ini kotak sudah bersih. Ini masih ada. Ini tiangnya masih pakai kayu, kemarin belum saya ganti.
Nah, ini pasangkan lagi teman, seperti ini. Insya Allah ini 1 minggu atau 2 minggu, kalau gitu memang rezeki kita, dia akan ada lebah yang ngontrak di sini teman-teman. Ya seperti ini, kita tutup kembali. Ya, udah simple sekali ya teman-teman. Oke, makasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah subscribe ke channel kami. Yang belum, bolehlah dibantu subscribe. Oke, sekiranya video kami bermanfaat untuk teman-teman. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.